Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nandiro, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Unisma. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan PPh final. Jadi setelah kemarin kita bahas terkait dengan PPh output pasal 22, 23 sampai 26. Sekarang kita bahas untuk yang pasal 4 ayat 2 atau yang lebih dikenal dengan PPh final. Kenapa disebut PPh final? Karena pengenaan PPh-nya itu langsung pada saat transaksi dan kemudian tidak dapat dikreditkan menjadi pengurang PPh di akhir tahun. Nah, apa saja yang menjadi objek PPh final? Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali terkait dengan definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini adalah definisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4. Nah, berikutnya ketentuan PPh final itu ada di Pasal 4 ayat 2. Menjelaskan penghasilan apa saja yang dikenakan PPh bersifat final. Yang pertama adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Kemudian ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan. Oke. Untuk bunga deposito sekarang ya. Jadi di dalam menghitung PPh final ini tarifnya itu macam-macam. Tergantung transaksinya atau objek pajaknya. Kalau di 21 kemarin kan tarifnya progresif ya, yang 5%, 15 dan seterusnya. Untuk PPh 22 juga tergantung dari objek penjualannya. Kemudian PPh 23 tarifnya ada dua macam, 2 dan 15%. Nah, untuk 4 ayat 2 ini tarifnya diatur di peraturan pelaksana, baik itu berupa PP maupun KMK. Nah, tarifnya itu bergantung pada objeknya. Untuk objek bunga deposito, subjek pajaknya adalah penerima bunga deposito, pemungutnya adalah pemberi penghasilan, bisa bank atau dana pensiun. Nah, berapa tarifnya? 20% dikali jumlah bruto. Itu untuk WPDN dan BUT. 20% dikali jumlah bruto. Sesuai dengan tarif perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku untuk WPLN. Nah, ini jadi untuk bunga deposito tarifnya adalah 20% dari jumlah bruto bunganya. Sama dengan bunga tabungan juga 20%. Jadi kalau teman-teman punya rekening, nah itu kalau dicermati dari buku tabungan yang dicetak itu kan pasti setiap bulannya dikurangi dengan bunga. Dikurangi dengan pajak bunga. Jadi bunganya berapa, nanti dikurangi pajaknya 20% dari bunga tersebut. Berikutnya untuk objek transaksi saham. Nah, ini ketentuan yang mengatur PP nomor 41 tahun 94. Objek pajaknya adalah transaksi saham di Bursa Efek. Ada mungkin dari teman-teman di sini yang sudah punya saham di Bursa Efek. Nah, itu transaksinya ada yang dikenakan pajak. Subjek pajaknya adalah pemegang saham, baik kepemilikan saham pendiri ataupun bukan saham pendiri.
Berikutnya adalah pemungutnya adalah penyelenggara bursa efek. Nah, perlu diketahui ini kalau transaksi saham itu yang dikenakan adalah laba dari penjualan saham. Jadi misalnya kalian punya saham, belinya 1000 gitu ya, ketika dijual laku 1500. Nah, itu selisihnya itu keuntungan dari penjualan saham itulah yang akan dikenakan pajak. Tarifnya adalah 0,1% dari nilai transaksi untuk kepemilikan saham bukan saham pendiri. Kemudian 0,1% kali nilai transaksi plus 0,5% dikali nilai saham pada saat IPO. Ini khusus untuk kepemilikan saham pendiri. Tapi kalau misalnya kita beli saham, itu kan pasti bukan saham pendiri ya, karena kita bukan pendiri perusahaannya. Nah, berikutnya untuk bunga atau diskonto obligasi, ketentuan yang mengatur adalah PP nomor 6 tahun 2002. Objek pajaknya bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan. Subjek pajaknya penerima bunga. Pemungutnya adalah penerbit obligasi, bisa perusahaan efek, dana pensiun, maupun reksadana. Nah, tarifnya. Jika bunga obligasi dengan kupon untuk WPDN dan BUT adalah 20%, untuk WPLN 20% dikali jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Untuk diskonto dengan kupon WPDN dan BUT 20% dari selisih lebih harga jual. Nilai nominal di atas harga perolehan tidak termasuk bunga berjalan. Nah, ini rata-rata tarifnya 20% ya. Tinggal ininya, objek pajaknya atau PHKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Ini tarif masih di diskonto obligasi. Untuk zero kupon sama. Oke, berikutnya adalah hadiah undian. Ada yang pernah dapat hadiah undian mungkin? Hadiah undian. Jadi kalau hadiah undian itu pengenaannya PPh final pasal 4 ayat 2. Kalau hadiahnya didapat dari pertandingan itu pengenaannya adalah PPh 21 jika yang mendapatkan hadiah adalah orang pribadi. Jika yang mendapatkan hadiah adalah WP badan, maka kenanya PPh pasal 23. Jadi hadiah itu sama-sama namanya hadiah ya, tapi pengenaannya bisa beda-beda tergantung klausul pendapatannya. Ini subjek pajaknya pemenang hadiah undian, pemotongnya adalah WP pribadi dan WP badan penyelenggara undian. Tarifnya 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Jadi kalau nanti teman-teman dapat hadiah undian, yang sering kali teman-teman dengar di TV-TV itu, jangan lupa dipotong pajak. Nah, itu pajaknya adalah 25% dari hadiahnya. Jadi kalau hadiahnya 1 juta ya berarti pajaknya berapa? 250. Ya itu. Berikutnya untuk objek persewaan tanah dan atau bangunan. Ya, jadi sewa itu kalau sewanya tanah dan bangunan kenanya PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Kalau persewaannya bukan tanah dan bangunan, misalnya mesin, peralatan, kendaraan, nah itu kenanya PPh 23. Tarifnya adalah 10% dikali jumlah bruto nilai persewaan. Nah, berikutnya yang juga menjadi objek pajak penghasilan final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, atau yang lebih kita kenal dengan jual beli tanah atau bangunan. Ketentuan yang mengatur adalah
PP nomor 79 tahun 1999 atau terakhir diubah dengan KMK nomor 555 tahun 99. Yang menjadi objek pajaknya adalah penghasilan dari pengalihan atas hak tanah dan atau bangunan, yaitu nilai transaksi dari harga jual tanah atau bangunan. Subjek pajaknya adalah penerima penghasilan yang menjual tanah. Nah, itu yang menjadi subjek pajak. Pemungutnya adalah WP pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, jadi PPh final untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Atau biasanya kalau di dalam transaksi jual beli tanah atau bangunan, itu pajaknya sudah langsung dipotong atau dipungut pada saat transaksi, kemudian disetorkan. Tarifnya untuk WP badan termasuk koperasi yang bukan usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan bangunan 5% kali jumlah bruto, 5% dikali harga jualnya. Kemudian kalau WPOP juga 5%. Ya, jadi tarif untuk penghasilan atas jual beli tanah ini sebesar 5% dari nilai brutonya. Berikutnya untuk usaha jasa konstruksi. Nah, untuk usaha jasa konstruksi ini tarifnya macam-macam, tergantung izin usahanya. Jika dia izin usahanya adalah perencanaan konstruksi, maka tarifnya adalah 4%. Jika usahanya adalah pelaksanaan konstruksi, tarifnya 2%. Kemudian jika usahanya di bidang pengawasan konstruksi, tarifnya 4%. Untuk pajak penghasilan dari peredaran bruto tertentu, PP nomor 23 tahun 2019, ya masih baru banget ini. Dulunya PP 46 tahun 2013, kemudian direvisi menjadi PP nomor 23 tahun 2019. Wajib pajak yang dimaksud dalam PP ini adalah yang memenuhi dua kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi atau badan, tidak termasuk bentuk usaha tetap, dan menerima penghasilan dari usaha tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Nah, jadi batasan omsetnya itu 4,8 miliar per tahun untuk bisa dikenai PP nomor 23 tahun 2019. Tarifnya adalah 0,5% dari omset per bulan. Makanya di PP ini dikenal dengan PPh UMKM. Karena memang sasarannya adalah pengusaha kecil. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.